bisa mengikuti materi ini dengan baik karena pemaparan topiknya menarik sekali, ya. Ini tentang mewaspadai pergaulan bebas bagi generasi bangsa. Nah, ini sangat menarik ya, khususnya untuk remaja-remaja saat ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Alfitri untuk menyampaikan materinya. Silakan, Bapak. Sudah terlihat, Bu Suci? Sudah, Bapak. Sudah. Oke. Suara saya jelas ya, Bu Suci? Jelas sekali, Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Suatu hal yang membahagiakan Bapak bisa mendampingi dan hadir di kegiatan ini tentunya dan mensupport kegiatan-kegiatan yang saya pikir ini luar biasa karena audiennya juga luar biasa banyaknya dan tentunya ini akan berdampak kepada bagaimana penyuluhan ataupun edukasi-edukasi yang kita berikan itu bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian teristimewa kepada Bapak Ibu dosen dan narasumber dan tentunya kepada Ananda atau Adinda-Adinda yang hadir pada room Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Baik, jadi saya dimintakan untuk memberikan terkait dengan bagaimana kita mewaspadai terkait dengan kenapa bertukar ya? Oke, mohon maaf Pak sebentar. Bu Suhaimi share screen. Ya, jadi ini tentu hal ini sangat menarik karena memang kita tahu bahasanya remaja ataupun pemuda hari ini tentu akan menjadi suatu penerus bangsa ke depan. Dan kalau ini tidak kita sikapi, kita waspadai, kita tidak siapkan, tentu inilah gambaran-gambaran nanti dari generasi-generasi penerus kita ke depannya. Oke. Ya, jadi ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Suci, tapi sedikit saja saya ulas. Ada beberapa hal yang perlu terkait dengan materi yang disampaikan hari ini. Pernah menjadi konselor VCT. Jadi konselor VCT itu adalah konselor voluntary counseling testing. Jadi kalau ada orang-orang yang berisiko terinfeksi HIV, kemudian dia akan temui konselor, dia akan dikonseling, kemudian disampaikan nanti hal-hal yang kemudian apa yang harus dilakukan, termasuk juga dia harus tes HIV dan kemudian menerima hasil positifnya, dan kemudian juga adalah bagaimana dia beradaptasi dan berperilaku hidup sehat untuk berikutnya. Jadi pengalaman-pengalaman ini juga lah nanti yang akan saya coba share untuk bisa menyampaikan materi ini. Dan selain itu tentunya kita juga punya namanya Yayasan Lentera Minangkabau. Yayasan Lentera Minangkabau itu adalah kawan-kawan kita yang sudah terinfeksi HIV, kemudian kita kumpulkan bersama, kemudian kita melakukan sharing bersama untuk melakukan perubahan yang jauh lebih baik. Sehingga memang tidak ada lagi konsepnya ketika dia terinfeksi HIV, mereka kemudian merasa putus asa, atau dalam tanda petik berikutnya kalau ada juga yang menularkan pada orang lain, itu adalah sesuatu hal yang harus kita jaga dan jangan mereka sampai melakukan hal yang demikian. Jadi ini beberapa hal pengalaman-pengalaman ini tentunya akan menguatkan kita ketika diskusi nantinya. Ini hal-hal yang kita bicarakan hari ini. Yang pertama bagaimana kondisi remaja saat ini, kemudian bagaimana dampak pergaulan bebasnya, dan tentunya bagaimana pencegahan kita terkait dengan hal ini. Ini proyeksi jumlah remaja di Indonesia. Jadi dari hasil Bappenas itu dia melakukan proyeksi pada tahun 2013. Itu memang remaja ini
ya usia 10 sampai 24 tahun itu 1 dari 5 orang Indonesia itu adalah remaja. Jadi artinya terbayang oleh kita bahwasanya memang angka remaja itu cukup tinggi, dan artinya ini adalah memang suatu potensi-potensi sumber daya manusia yang memang perlu kita jaga bersama agar nanti suatu saat ketika dia berkembang menuju dewasa adalah dewasa yang baik. Nah, saya selalu analogikan bahasa-bahasa edukasi orang menyatakan begini, siapapun yang bisa melewati masa remajanya dengan baik, insya Allah masa dewasanya akan baik. Tetapi siapa yang tidak bisa melewati masa remajanya dengan baik, dia nanti akan jatuh kepada remaja yang dewasa yang tidak baik. Artinya, kenapa hal ini sangat penting? Karena memang remaja itu dengan problematika hal-hal yang terkait dengan hal itu. Jadi, tentu ini menjadi perhatian kita semua untuk bagaimana memberikan edukasi dan persiapan mereka menuju dewasa. Dan kalau kita lihat beberapa literatur, ya penelitian, ini hal-hal yang kemudian mencengangkan bagi kita semua. Nah, coba dilihat di sini. Nah, kalau kita lihat itu dari tahun ke tahun, kita bandingkan saja dari tahun ke tahun. Itu persentase remaja pria dan wanita yang pernah hubungan seks pranikah di Indonesia dari 2013 sampai 2015 itu terus terjadi peningkatan. Ya, kita kan tahu ya artinya dengan kondisi zaman saat ini semua serba canggih, ini baru sampai 2015 dan ini terus terjadi peningkatan. Dan yang mengkhawatirkan lagi dilihat di sini, umur pertama kali melakukan berhubungan seksual itu adalah yang belum menikah laki-laki dan perempuan 10 ini. Kalau dilihat ini paling banyak ada di sini. Ada sekitar 18 tahun sampai dengan 20 tahun. Ya, jadi artinya ini tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh kita semua agar nanti apa yang memang kita bisa optimalkan untuk pencegahan itulah nanti yang kemudian kita harus lakukan. Ya, nah, dan ini juga seperti ini. Ada presentasi kelompok wanita kelompok umur 15 sampai 19 tahun yang melaporkan kehamilan tidak diinginkan. Ini dia 2 kali lebih besar 16% dibandingkan kelompok umur 20 sampai dengan 24 tahun. Itu adalah 8%. Jadi artinya dampak dari hal-hal itu tentunya ketika ada perilaku hubungan seksual pranikah, berarti tentu ada risiko kehamilan. Dan ketika bicara risiko kehamilan, ini dia data-datanya. Ya, dari SDKI ini menyatakan, ya, artinya dan ini kalau kita membawakannya tidak serta-merta juga kemudian di kota itu jauh lebih tinggi. Justru bahkan kalau dilihat di sini angka kejadian itu lebih tinggi adalah di pedesaan. Ya, mungkin karena terkait dengan pendidikan, terkait juga dengan mungkin kultur budaya di sana, terkait juga dengan lingkungan yang mendukung dan lain sebagainya. Dan ini memang perlu jadi perhatian bagi kita semua sehingga hal-hal ini tidak terjadi lagi. Dan tentu dampaknya banyak. Kalau sudah ini ada nanti yang kawin muda, kemudian nanti kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau sudah begini ada lagi yang nanti akan mencoba untuk aborsi. Kemudian dampak berikutnya yang jangka panjang yang akan dia rasakan adalah munculnya infeksi menular seksual. Dan salah satu infeksi menular seksual itu adalah HIV/AIDS. Bisa nanti IMS yang lain, ada herpes, atau nanti ada dan begitu banyak yang lain. HPV, human papilloma virus, dan lain sebagainya. Jadi artinya semua hal yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual itu akan tertular. Jadi ini adalah lingkup masalah-masalah yang kemudian muncul yang perlu jadi perhatian bagi kita semua. Dan ini sudah ada dengan beberapa literatur penelitian. Dan tentunya data yang terungkap belum menunjukkan data yang sebenarnya. Masih banyak hal-hal lain yang kemudian belum terungkap yang memang kemudian perlu jadi perhatian bagi kita semua. Selain itu, data juga menunjukkan bahwasanya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja itu makin meningkat sebesar 24 hingga 28% tiap tahun. Jadi ini kalau dilihat hampir terus dari tahun ke tahun terjadi peningkatan di narkoba ini. Saya tidak tahu juga apakah salah dalam mempersepsikan penyuluhan selama ini atau memang remaja ini memang butuh. Karena memang dalam tanda petik remaja yang dalam tanda petik dia masa peralihan, dia dalam fase ingin mencoba dekat dengan lingkungan. Kalau dia tidak siap dengan lingkungan teman sebayanya,
salah memilih pergaulan, atau bahkan kemudian rasa ingin coba itu kemudian berkeinginan untuk memiliki narkoba, kemudian memakainya dan lain sebagainya. Inilah kemudian. Nah, ada beberapa hal nanti yang akan terjadi, dia bisa jadi kecanduan, kemudian bisa tertangkap masuk penjara, atau nanti dia masih kecanduan tidak tertangkap, tapi dia akan terus. Kemudian akan muncul nanti kalau dia overdosis meninggalnya, atau nanti dia kena infeksi menular seksual, atau nanti HIV dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika pilihannya sudah jatuh ke sini, sulit menariknya kembali untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi artinya hari ini kita perlu sampaikan, penyuluhan untuk narkoba ini betul-betul kalau bisa dipreventif dikuatkan. Saya punya teman yang sudah rehab kemana-mana, kemudian tidak. Ketika temannya pulang dari Jakarta atau di suatu tempat, dia telepon, kemudian muncul di relapse, kambuh dia, timbul lagi sugestinya untuk memakai lagi. Sulit sekali mereka jatuh untuk keluar dari lingkungan ini. Sehingga ini menjadi perhatian bagi kita semua, bagaimana memang hal-hal ini tidak terjadi dan kita jauh dari hal ini. Tetapi nyatanya hari ini menyatakan, datanya di remaja itu masih tinggi dan kuat terus untuk terjadinya kelanjutan dari nafza dan dampak berikutnya. Saya juga harus sampaikan ini. LGBT ini adalah suatu fenomena yang dalam tanda petik kita harus share dan sampaikan. Kenapa? Dari eviden data, baik di global, di dunia, sekarang ini tren yang mengikuti kasus HIV dan infeksi menular seksual itu adalah tren tertinggi itu sekarang adalah dari LGBT. Kalau dulu tren-tren infeksi menular seksual itu adalah disertai itu adalah pada masa LGBT itu biasanya adalah dulunya HIV itu adalah diawali paling banyak itu adalah heteroseksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian berubah dia kemudian menjadi nafza. Tapi sekarang trennya LGBT meningkat. Baik itu di levelnya global, baik itu di Indonesia, dan saya pikir juga di Batam dan di beberapa provinsi. Berdasarkan hasil data-data, estimasi perkiraan, itu semua terjadi peningkatan. Ini perlu kita sadari dan perlu kita waspadai. Ini dia lesbian. Udah jelasin, lesbian adalah seorang perempuan yang secara lahir dan batin merasa tertarik pada perempuan lain. Jatuh cinta pada perempuan yang lain. Tidak hanya sampai di situ, kemudian melakukan hubungan seksual juga dengan perempuan. Namun kalau untuk lesbian tentu risiko terinfeksi HIV-nya sangat kecil. Nah, berbeda nanti dengan gay. Gay itu dia laki-laki yang secara lahir dia laki-laki, bahkan dia berprofesi dan beratribut laki-laki dan dia suka dengan laki-laki. Ini lebih sulit lagi menjangkau gay karena dia bisa posisinya olahragawan, bisa dalam tanda petik dia suka ke gym, badannya bagus, dia gagah, tapi suka dengan laki-laki. Atau bisa jadi dia dalam profesi, berbagai macam profesi. Tetapi ini kita waspadai, kenapa? Dia berperilaku seperti itu dan melakukan hubungan seksual yang tidak aman, yang kemudian juga akan berisiko. Dan biseksual adalah tentunya suka kedua-duanya, bisa ke laki-laki, bisa juga ke perempuan. Dan transgender itu adalah memang yang laki-laki yang kemudian merasa dirinya tidak nyaman dalam postur tubuhnya sebagai laki-laki, kemudian melakukan penampilan atau aktualisasi dirinya seperti perempuan. Ini kalau bahasa kita itu sudah sebut sebagai waria. Dia berpakaian perempuan, kemudian mengaktualisasikan dirinya perempuan. Kalau yang dalam tanda petik, mohon maaf, belum punya payudara tidak besar, dia akan suntik supaya menjadi besar. Kemudian bokongnya belum besar, dia akan suntik. Sehingga aktualisasi dirinya dia ingin diakui bahwasanya dia adalah sebagai seorang yang perempuan. Namun yang perlu kita pahami, ini semua ini akan berdampak bahwasannya dia akan berisiko terkait dengan risiko infeksi HIV. Dan saya lupa mencantumkan, dari hasil penelitian LGBT kita di Sumatera Barat, itu rupanya awal mereka kemudian jatuh dan mau betul-betul eksis dalam dunia ke-LGBT-an, itu adalah pada umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Ini adalah fase remaja. Jadi arti-arti memang dalam fase remaja karena memang dia fase yang coba-coba, kemudian mungkin dalam tanda petik ada beberapa hal yang kemudian pola asuh dan lain sebagainya yang tidak pas, kemudian akan muncullah beberapa aktivitas yang kemudian berisiko jadinya LGBT. Dan sehingga LSR adalah laki-laki seksual dengan laki-laki.
itu dia akan 24 kali lebih berisiko terinfeksi HIV daripada populasi umum. Dan datanya menunjukkan LSL itu menyumbangkan 54% infeksi HIV baru di Eropa Barat, 60-80% di Amerika Utara, dan 30% di Amerika Latin dan Karibia. Di Jamaika, 1 dari 3 pria yang berhubungan seks dengan laki-laki adalah hidup dengan HIV. Jadi artinya begitu banyak faktor-faktor yang kemudian akan berisiko, dan ini ada pada remaja, sehingga kalau dia terinfeksi HIV, terinfeksi infeksi menular seksual lainnya, dan jatuh dalam hal-hal yang terkait dengan itu, sulit sekali untuk mengembalikannya dalam posisi yang baik lagi. Jadi makanya hal yang mendasar adalah bagaimana kita memproteksi remaja-remaja, bagaimana kita memproteksi generasi-generasi penerus itu jangan sampai jatuh ke hal-hal ini. Dan data juga menunjukkan kepatuhan penggunaan kondom yang tidak konsisten pada LSL. Dia mungkin sudah tahu bahwasanya bisa berisiko terinfeksi HIV, tapi mereka ada 60% mereka tidak patuh. Dan ketika tidak patuh, risiko penularannya terus akan semakin terus berjadi. Dan itu terus akan meningkat dan membahayakan pada semua orang. Ini dari STBP 2019, 2018, 2019. Ini di Batam ini. Hampir sama dengan penelitian kita di Kota Padang. Itu LSL itu tempat berkumpulnya rumah, tempat kos, apartemen sebagai tempat berkumpul dengan sesama LSL. Bahkan di Kota Batam hampir seluruh responden 88,8% berkumpul di tempat yang tertutup. Bapak Ibu dan kawan-kawan semua dan adik-adik, LSL itu dia tertutup. Kemudian ketika dia tertutup, dia memang mencari relasi-relasi tersendiri. Relasi biasa paling banyak didapatkan di media sosial. Kemudian mereka akan berkumpul di satu tempat. Jadi masalahnya adalah kita tidak bisa mendeteksi mereka dalam tanda petik perilaku ini. Kenapa? Dalam postur tubuh biasa dia laki-laki, berkumpul sesama laki-laki kan tidak ada masalah. Ini dia. Jadi sehingga kemudian ini hal-hal yang kemudian perilaku-perilaku mereka tersembunyi dan kemudian tertutup dan tidak bisa diketahui oleh semua orang. Namun ketika perilaku hubungan seksual itu terjadi antara mereka, itulah kemudian beresiko. Dan satu lagi, ini juga hampir sama dengan yang dilakukan di Sumatera Barat, penelitiannya ini hampir rata-rata mereka pun melakukan hubungan seksual itu banyak adalah di tempat kos ataupun di tempat rumahnya sendiri. Dan mereka mendapatkan pasangan itu paling banyak adalah di media sosial. Bisa di Facebook, ada 51,7% dan diikuti dengan Instagram. Nah, selalu saya nasihati kawan-kawan semua, adik-adik semua, terutama laki-laki, kalau memposting gambar-gambar, jangan nampakkan aurat. Karena ketika menampakkan aurat, terutama kalau berposting, berfoto, misalnya menampakkan buka baju, itu kadang-kadang itu akan datang kemudian beberapa laki-laki, kemudian halo, gimana, di mana tinggalnya, boleh kenalan tidak, dan lain sebagainya. Karena beberapa identifikasi di media sosial itu adalah semacam peringatan atau semacam pernyataan kita adalah sama dengan mereka. Jadi hati-hati, mungkin tidak bermaksud seperti itu bagi kita mungkin menyampaikan atau berfoto demikian, tetapi akan mengundang laki-laki lain untuk bisa mengganggu dan lain sebagainya. Dan tentunya ini juga hasilnya, konsistensi penggunaan kondom hanya sekitar 40% yang menggunakan kondom. Sehingga apa? Resiko penularannya akan tinggi. Dan tentu inilah jadi bahan perhatian bagi kita semua. Nah, dan kalau dilihat di penelitian kita di Balitbang Sumbar 2018, saya dan tim melakukan penelitian, ini dilihat di sini. Hampir, kalau dilihat paling banyak dari mana resiko terinfeksi HIV, mereka bergabung kemudian jadi LGBT itu. Ada yang terbesar itu adalah ini dia. Hati-hati yang punya anak kecil, ibu-ibu yang punya anak kecil, jaga betul. Menjaga anak laki-laki hampir sama juga menjaga anak perempuan saat ini. Tidak semena-mena dalam tanda petik, kita tidak boleh memberikan anak kita kepada tetangga, bermain lama-lama di satu ruangan atau dimanapun tanpa pengawasan kita. Karena kebanyakan memang dari konseling-konseling kita juga mereka punya riwayat pernah disodomi, dan disodomi itu bahkan juga dari orang-orang terdekat. Sehingga ini akan mempengaruhi perilaku dia ke depannya. Kemudian pada fase umur 12 tahun sampai 18 tahun, muncullah aktualisasi dirinya, dia sudah menjadi LGBT. Dan kalau sudah dalam tahap itu, sulit untuk menanganinya, akan perlu penanganan lebih serius, karena ketika keluarga tidak siap menerima itu dan memarahi mereka, bahkan mengeluarkan mereka dari anggota keluarga,
itu semua komunitas kemudian juga akan menerima mereka dengan senang hati. Ayo, welcome to di sini. Kemudian mereka tentu akan membina dan lain sebagainya. Artinya ini perlu diperkuat. Kita kewaspadaan terkait dengan ini. Termasuk adalah keluarga yang tidak harmonis. Termasuk juga salah mendidik. Anak laki-laki karena keinginan menjadi orang tua ingin betul mendapatkan anak perempuan, kemudian anak laki-laki yang kemudian terlahir, kemudian melakukan pola didik yang salah, kemudian akhirnya ada kecenderungan untuk muncul. Jadi hal-hal ini yang kemudian jadi perhatian bagi kita semua, dan diingat bahwasanya umur 12 sampai 18 tahun kemudian mereka akan mengaktualisasikan dirinya untuk menjadi LGBT yang sebenarnya. Dan 150.000 remaja di Indonesia hidup dengan HIV. Ini dia. HIV itu ada 62%-nya, kemudian AIDS-nya nanti jatuh 64%-nya. Dan dari data di Kemenkes pun itu memang dari segi data paling banyak adalah anak remaja yang usia mulai dari 15 sampai nanti 25 sampai bahkan 35 tahun yang lebih tingginya nanti. Dan ini faktor-faktor risiko. Kita sudah urai tadi, ada beberapa, ada pemakai narkoba suntik, kemudian bisa perilaku LGBT, kemudian seksual tidak aman atau free sex, baik pasangan sejenis maupun dengan heteroseksual, sehingga ini adalah faktor-faktor risiko kemudian yang kemudian bisa menjadi terinfeksi HIV. Laki-laki dan wanita pekerja seks, ya tentu jelas ya. Kemudian pemakai narkoba suntik. Banyak orang tidak tahu gimana ya kok bisa pemakai narkoba suntik bisa dia terinfeksi HIV. Kita tahu dari penularan virus HIV itu kan dia melalui darah. Salah satu dari pemakai narkoba suntik itu ketika dia memasukkan obat itu dia menggunakan insul atau jarum suntik atau needle bahasa kita, itu nanti ketika dia injeksikan intravena kemudian dia sedot darahnya menunjukkan masuk ke intravena, kemudian dia masukkan obatnya melalui jarum tadi. Namun permasalahannya adalah rupanya di jarum tadi masih ada darah-darah dari orang yang memakainya. Dan dari evidence based data, dari hasil penelitian itu dinyatakan di sana virus HIV itu bisa bertahan hidup di sana selama 42 hari. Sehingga ketika kawan-kawan pecandu itu biasanya dia menggunakan narkoba suntik itu bergantian. Kenapa? Karena jarum suntik itu sebagai barang bukti sehingga sulit bagi dia untuk mendapatkan jarum suntik sehingga itu disimpan. Makanya mereka berkelompok menggunakannya. Ada 7, 8 orang dalam satu kelompok. Ketika dapat barangnya dia pakai bersama-sama. Dan kalau satu terinfeksi mereka akan terinfeksi yang lain. Permasalahan berikutnya, pecandu itu sangat dekat dengan hubungan seksual. Kalau saya sebagai konselor selalu akan saya tanyakan ketika dia pecandu, pertanyaan saya berikutnya, pernah melakukan hubungan seksual? Hampir 100% pecandu yang pernah saya tanyakan itu kemudian melakukan hubungan seksual. Sehingga kedua-duanya nanti akan berisiko terinfeksi HIV. Kemudian LGBT tadi sudah dijelaskan, MSM dan transgender. Hal kuncinya adalah mereka melakukan hubungan seksual melalui anal seks, melalui anus. Anus itu tentunya di sana banyak pembuluh darah, tidak ada hal-hal yang kemudian mestinya masuk di situ. Ketika terjadi penetrasi di sana, kemudian akan ada pecah pembuluh darah, disemprotkan air mani di sana. Bahkan risiko hubungan seksual anal seks ini lebih tinggi daripada hubungan seksual heteroseksual antara laki-laki dengan perempuan. Ini yang memang harus menjadi perhatian kita, sehingga memang jangan pernah menganggap enteng, karena memang kalau hubungan seksual laki-laki dengan perempuan kan ada efek, ada kehamilan. Sehingga lebih hati-hati kadang-kadang. Tapi kadang laki-laki dengan laki-laki mungkin mereka menganggap ini tidak begitu waspada, sehingga mereka akhirnya berperilaku seperti itu, dan bahkan ditakutkan kemudian risiko infeksi HIV-nya jauh lebih besar. Dan tentu yang tidak melakukan dengan seks tidak aman. Kemudian siapapun yang pernah mempunyai infeksi menular seksual, itu tentu dia berisiko juga terinfeksi HIV. Mendapatkan transfusi darah ini kalau memang transfusi darahnya tidak dilakukan screening HIV. Tetapi hampir rata-rata di semua UTD saat ini sudah menerapkannya. Kemudian yang punya injeksi tato yang tidak steril, kemudian prenatal transmisi dari ibu ke anaknya melalui vertikal namanya, itu prenatal transmisi ketika melahirkan, karena ibu dia tentu mensupport makanannya melalui plasenta, kemudian
berisiko juga kepada anak. Tetapi tidak serta-merta ibu yang positif terinfeksi HIV, kemudian anaknya pasti terinfeksi HIV. Ini estimasinya, ya, sampai September 2020 itu sudah sampai 409.857 kasus dan AIDS-nya 127.873 orang. Yang ingin kita sampaikan adalah memang terjadi peningkatan terus-menerus tiap tahun. Walaupun dalam tanda petik hari ini peningkatannya tidak setajam tahun-tahun sebelumnya, tetapi ada terus peningkatannya. Karena memang sudah ada beberapa program untuk mengatasi ini. Dan berdasarkan provinsi, ini ada DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Papua. Bahkan berdasarkan kalau dibandingkan dengan estimasi dengan prevalensi jumlah penduduk, Papua lebih tinggi dari semuanya. Jadi tidak juga kemudian menerjemahkan kota besar kemudian lebih berisiko, tidak. Di Papua yang dalam tanda petik di sana dengan kontur geografisnya yang lebih dalam tanda petik lebih terisolir dan dari kota-kota besar, tetapi kasusnya juga semakin tinggi di sana. Jadi ini adalah hal-hal yang memang perlu perhatian kita. Dan kemudian saya sedikit ingin menyampaikan, nah, ketika virus HIV itu masuk, nah, tadi kan sudah dijelaskan, dia ditularkan melalui 4 cairan tubuh, darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Kemudian karena itu bisa ditularkan melalui hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kemudian nanti bisa dari ibu ke anak dengan berbagai macam perilaku yang tadi. Target utama dari virus itu ketika masuk adalah sel CD4. Ini dia gambaran sel CD4. Ketika dia masuk, sel CD4 itu, virus ini dalam bentuk RNA, dia akan robah kode genetiknya menjadi DNA, kemudian dia akan masuk ke dalam inti sel CD4, kemudian terjadi proses yang dinamakan di sana adalah dibantu oleh enzim namanya integrase, dia akan integrasi dengan inti sel CD4, kemudian setelah dia menyatu dengan inti sel CD4, kemudian dia terjadi proses replikasi. Dia jadikan CD4 tadi sebagai pabrik untuk membuat virus-virus HIV baru. Kemudian setelah dia membentuk virus-virus HIV baru, kemudian terjadi proses yang dinamakan dengan pematangan atau maturasi, kemudian dia keluar lagi. Artinya secara gamblangnya ingin saya sampaikan, ketika dia masuk ke dalam virus, ke dalam sel CD4, dia jadikan sel CD4 sebagai pabrik, dengan replikasi dia memperbanyak virus, kemudian terjadilah perbanyakan virus di sana, produksinya, kemudian dia keluar, dan CD4 yang ditinggalkan akan hancur, dan dia akan kejar lagi sel CD4 yang lain. Artinya apa? Dari hari ke hari, detik ke detik, menit ke menit, kerjanya virus HIV ini akan menghancurkan sistem pertahanan tubuh kita yang ada di sel CD4. Sel CD4 ini adalah bagian dari limfosit T. Limfosit T itu adalah bagian terbanyak dari leukosit. Leukosit itu adalah sistem pertahanan tubuh kita ketika ada kuman, virus yang masuk, leukositlah yang kemudian awal-awal menyerang. Jadi ketika virus HIV menyerang sel CD4, berarti orang yang terinfeksi HIV lambat laun imunitas tubuhnya akan semakin rendah dan dengan berjalannya waktu dia akan jatuh ke tahap AIDS dengan imunokompromis yang lebih rendah. Ini siklusnya. Ini ceritanya tadi. Dan kalau kita lihat petanya di sini, ini bisa terlihat di sini jelas ya bahwasannya ada fase, saya tidak bisa mengeluarkan panahnya. Ya, ada fase di sini panah. Ini namanya ada periode. Ini yang cukup berat namanya. Ada periode jendela. Ketika dia masuk pertama kali ada periode jendela. Apa itu periode jendela? Yaitu adalah masih belum terbentuknya antibodi. Kemudian hal yang menarik dan kemudian HIV ini kemudian menjadi suatu perhatian yang sangat konsen di semua pelayanan kesehatan adalah karena ini. Di virus HIV ada fase yang cukup lama, itu namanya asimptomatik. Apa itu asimptomatik? Di dalam tubuhnya sudah ada virus HIV, dia sudah terinfeksi, sudah bisa menularkan pada orang lain, tetapi dalam gejala klinis tidak kelihatan. Berbeda kalau kita bicara corona hari ini, itu dalam hitungan 14 hari sudah akan muncul gejalanya ketika dia terinfeksi. Tetapi pada pasien dengan HIV/AIDS, pada fase dengan HIV, pada fase dia asimptomatik, di dalam tubuhnya sudah ada virus HIV, sudah bisa menularkan pada orang lain, tetapi dia bisa bertahan hidup normal, tidak bisa dilihat sama sekali, itu bisa berlangsung 7-10 tahun. Nah, saya ingin sampaikan tadi,
banyak remaja yang dalam tanda petik kemudian tidak siap, kemudian berperilaku menyimpang, mungkin menggunakan nafsa suntik bergantian, kemudian dia melakukan hubungan seksual heteroseksual ataupun homoseksual, kemudian dia tidak sadari bahwasanya dirinya terinfeksi HIV, di dalam tubuhnya sudah ada virus HIV, dan dia tetap berperilaku seperti itu, dan dia tularkan terus kemana-mana, dan itu bisa berlangsung 7-10 tahun, dia masih terlihat sehat. Tetapi setelah itu baru muncul tahapnya namanya AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Kalau tahap itu baru disadari, dia sudah bisa dilihat secara fisik, dia berat badannya turun drastis, mencret berkepanjangan, muncul nanti TB, muncul nanti Hepatitis-Zoster, oral candidiasis, dan lain sebagainya. Jadi kalau di rumah sakit biasanya yang masuk adalah sudah masuk tahap AIDS. Tetapi yang HIV positif, dia masih berkeliaran di luar. Sehingga hal mendasar yang ingin kita sampaikan, perilaku hubungan seksualnya itulah yang harus kita antisipasi. Dan perilaku-perilaku masa remajanya yang tidak boleh khilaf. Karena khilaf dia di masa remaja, 10 tahun atau 5 tahun kemudian, dia kemudian sudah sampai ke tahap AIDS. Ini yang perlu jadi perhatian bagi kita semua. Dan tadi saya sudah jelaskan, risikonya adalah darah, cairan mani, cairan vagina, air susu ibu. Tidak juga kemudian kita berlebihan, kalau ada orang terinfeksi HIV, kemudian kita akan masukkan ke ruangan isolasi, tidak. Karena dia bukan COVID. Nah, karena penularannya dari sini, darah, cairan mani, cairan vagina, air susu ibu. Mungkin kalau kita di perawatan rumah sakit yang paling diantisipasi adalah darah. Dan cara masuknya juga tidak gampang. Kalau ada saya merawat pasien HIV/AIDS, kemudian muncrat darahnya ke tangan, tidak juga dia akan berisiko. Kenapa? Harus ada juga namanya enter, harus ada tempat masuknya. Harus jumlahnya banyak dan harus dia bertahan hidup. Ini kriteria nanti kemudian dia berisiko atau tidak. Dan tentu ada juga nanti beberapa cairan yang kemudian berisiko. Tetapi ini kalau dilakukan, artinya ini kalau dilakukan intervensi medis, ya akan dikeluarkan nanti ada cairan cerebrospinal, pleura, amnion, peritoneal, perikardial, dan cairan sendi. Nah, kemudian ini cairan serviks. Nah, ini tidak dianggap infeksius. Makanya juga saya sampaikan, jangan juga kemudian kita ketika tahu dia misalnya terinfeksi HIV atau dia beresiko, kemudian kita lakukan stigma dan diskriminasi. Padahal tidak segampang itu juga penularannya. Dia tidak bisa ditularkan melalui muntah, feses, air liur, keringat, air mata. Artinya apa? Dalam kehidupan normal biasa, tidak apa-apa. Dia boleh bersama kita bersama, gunakan WC bersama, mohon maaf, cium pipi kiri, pipi kanan juga tidak apa-apa, selama tidak ada darah, tidak ada kemudian melakukan hubungan seksual yang jauh intens yang kemudian berisiko terinfeksi HIV. Coba lihat, Ananda semua, coba lihat ini gadis cantik, usia masih muda, 18 tahun. Kalau dilihat di sini, semua orang tidak akan bisa menduga, rupanya dia HIV positif. Dia HIV sejak lahir. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah seperti ini gambaran. Orang bisa terinfeksi HIV, tetapi di dalam tubuhnya sudah ada virus HIV, belum menunjukkan gejala. Dan dia sudah bisa menularkan pada orang lain. Ini contoh seperti Pike Rowell. Dia bahkan sebagai cover di majalah Seventeen, dan kemudian dia sudah terinfeksi HIV dari lahir. Jadi artinya ini hal-hal yang kemudian menjadi perhatian kita semua, bahwasannya hati-hati berperilaku beresiko. Karena remaja dalam tahap dia uji coba-coba, kemudian berikutnya kemudian dia juga dalam tahap yang kemudian ingin coba, ingin dekat dengan lingkungannya, ingin eksistensi pengakuan lingkungan dan lain sebagainya. Jangan sampai khilaf. Kalau dia khilaf, kemudian dia terinfeksi, dan dia juga akan merasakan dampaknya dalam waktu jangka yang panjang. Dan kalau sudah dirawat di rumah sakit, sudah jelas ini bentuknya. Ya, ini dirawat tahun-tahun dulu. Artinya apa? Fisik sudah jelas muncul. Psikologis sudah jelas akan terganggu. Sosialnya juga seperti itu. Spiritualnya apalagi. Ini pasien kita sudah almarhum, umur 30 tahun ketika meninggal, pada waktu terinfeksi ketika ketika mahasiswa, dan dia dulu tidak memahami bahwasanya risiko menggunakan narkoba itu akan bisa berdampak seperti ini. Dan bagaimana kalau dia sudah terinfeksi, kemudian kita harus lakukan pengobatan. Ini kemungkinan besar dia seperti ini posisinya ketika dirawat, tetapi ketika dia sudah minum obat antiretroviral, dia juga akan lebih bagus. Sehingga
ingin ditanamkan adalah di pencegahan kita akan kuat ini. Bagaimana solusinya menyampaikan kemana-mana, tetapi satu hal, ketika mereka sudah terinfeksi, ayo kita rangkul, ayo kita ajak dia ke pelayanan kesehatan, kemudian berikan perawatan, dan bahkan sekarang sudah ada obat antiretroviral dengan perkembangan cukup bagus. 6 bulan terapi dia bisa seperti ini. Berat badannya akan kembali lagi, infeksi oportunistiknya tidak akan muncul lagi, kemudian CD4-nya akan bagus, viral load-nya akan undetectable atau tidak terdeteksi. Kalau sudah seperti ini, kalau dia berencana punya anak pun tidak ada masalah. Risiko infeksinya ditekan 92%, sehingga ODA, orang yang terinfeksi HIV dengan pemantauan pengobatan yang sudah bagus, mau dia berkeluarga, punya istri, nggak ada masalah. Mau dia punya anak, silahkan. Asalkan mereka ikut program di konseling dulu dan dipersiapkan. Sehingga ada 2 hal yang tadi ingin saya sampaikan. Di preventif sampaikan betul risiko-risikonya. Tetapi kalau sudah terinfeksi, ayo kita rangkul mereka, kemudian kita lakukan perawatan atau intervensi selanjutnya. Untuk psikologis tentu butuh konseling. Ya, ini beberapa konseling yang kita lakukan. Ada konseling individu, ada konseling pasangan, bahkan kemudian konseling tertutup. Ini kalau dilihat gambar di layar ini sebelah kiri paling atas itu begitu banyak yang mendengarkan. Ini ada saya di situ, dan semua yang ada di sini, yang di sebelah kiri ini sekarang sudah tidak ada lagi karena memang sudah mendulo. Ini fotonya tahun 2009. Jadi itu hal-hal yang sehingga memang kita harus mensupport mereka, tidak mengucilkan, mensupport mereka sehingga kemudian mereka berperilaku hidup baik, dan bahkan mereka lah yang menjadi kemudian meyakinkan teman-temannya yang terinfeksi dan yang punya risiko kemudian berperilaku hidup sehat. Dan inilah harapan-harapan dari konseling. Ini beberapa literatur bahwasanya menyatakan perlunya memang efektivitas meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan terapi ARV. Kemudian ini pengaruh konseling, saya ingin sampaikan berarti apa? Penting agama untuk pencegahan penularan HIV. Dari hasil penelitian ini, ketika satu kelompok diberikan hanya konseling kepatuhan, satu kelompok didampingi dengan konseling agama, dengan agama Islam, dan itu jauh lebih patuh dia terhadap pengobatan. Dan di beberapa literatur lain menyatakan bahwasannya rata-rata mereka yang terinfeksi HIV, penggunaan narkoba itu tingkat pemahaman religiositasnya rendah. Jadi artinya pemahaman agamanya rendah. Sehingga ini perlu jadi perhatian kita ketika menguatkan remaja-remaja. Dan ini target dari Kemenkes, bahwasanya 3-0 2030. Artinya tidak ada lagi zero infeksi baru, tidak ada lagi yang pasien AIDS yang kemudian meninggal, 0 ya, dalam arti kata kemudian 0 diskriminasi. Ini target yang harus dicapai di 2030, tentu dengan berbagai macam kegiatan yang memang harus disiapkan. Yang ketiga, bagaimana pencegahan kita? Nah, tadi sudah disampaikan remaja dengan begitu banyak karakteristiknya perlu disiapkan secara fisik. Fisik silahkan, aktivitasnya olahraga, carikan aktivitas yang bagus. Oh, hobi dia olahraga. Pergi mendaki gunung, silahkan. Selama itu positif, siapkan fisik. Nutrisinya juga disampaikan di sini. Siapkan mental. Kemudian persiapkan pendidikannya. Kemudian siapkan ekonomi. Jangan lupa kuatkan pengamalan agama. Termasuk adalah siapkan lingkungan. Kita pernah ketemu dengan orang yang sudah siap semua di atas ini, tetapi dia ada di lingkungan yang tidak bagus, akhirnya juga terjerumus dia. Dan tentunya adalah menjauhkan dari berbagai hal yang merugikan tadi. Jadi ini hal-hal yang kemudian harus kita lakukan bersama-sama sehingga ini menjadi perhatian kita, dan bagaimana kemudian remaja-remaja itu kita siapkan mulai dari informasi-informasi yang mereka siap. Oh begitu ya, kalau saya khilaf melakukan hubungan seksual, kemudian saya bisa terinfeksi HIV ya. Oh begitu ya, rupanya hubungan seksual dengan laki-laki lebih berbahaya laki-laki sama laki-laki daripada laki-laki dengan perempuan. Banyak yang tidak tahu dengan hal itu karena memang dianggap itu suatu hal ya nggak ada dampak berikutnya. Banyak yang pemahamannya kemudian masih seperti itu. Jangan pernah jatuh ke narkoba karena sekali jatuh sulit untuk menariknya. Bapak Ibu dan kawan-kawan semua lihatlah tokoh-tokoh yang pernah jatuh di narkoba itu. Artis-artis yang pernah jatuh ke sana. Dan itu bukan suatu hal yang gampang kemudian dia bisa bangkit kembali. Tetapi 3 tahun, 4 tahun kemudian dia bisa jatuh lagi. Artinya apa? Kalau sudah pernah narkoba dan kecanduan, sulit untuk mengembalikannya.
Sehingga preventiflah diperkuatkan. Jangan sampai pernah khilaf sampai ke hal yang demikian. Sehingga kalaulah nanti fase remajanya seperti ini, kemudian kita implementasikan praktek PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya, ditambah dengan kecakapannya, dia tentu kalau dia baik akan muncul anak-anak yang sehat dan bertanggung jawab. Ini dia. Sehingga ini harus lakukan perguruan tinggi, makanya adinda-adinda semua hari ini fasenya adalah kuliah, sekolah itu adalah fase dalam bagaimana membuat kita lebih menguatkan untuk pertahanan diri ketika baik secara ekonomi, baik secara pengetahuan. Kemudian nanti akan menambah dengan PHBS, bagaimana kesehatan reproduksi. Oh begitu ya, kalau kita melakukan hubungan seksual, kemudian akan bisa muncul kehamilan, kemudian berdampak kalau kehamilan dalam tanda petik umurnya belum siap, psikologis kita belum siap, ujung-ujungnya nanti keluarga tidak bahagia dan lain sebagainya. Begitu hal kemudian nanti akan dibicarakan bagaimana terkait dengan kesehatan reproduksi, apa saja infeksi menular seksual yang ada. Dan dianjurkan ditambah dengan kawinnya nanti di atas 19 tahun karena Undang-Undang Nomor 16 2019 menyatakan seperti itu. Ditambah dengan kecakapan hidup. Ini penting. Remaja yang bertahan dalam lingkungan remaja, dia bisa mengaktualisasikan dirinya lebih dengan kondisi yang positif, itu remaja-remaja yang baik. Coba lihat di beberapa remaja, ada yang merokok, ada yang tidak merokok. Satu hal saja, kalau ada remaja kemudian di antara lingkungannya dia merokok, tapi dia tidak merokok, berarti dia sudah punya kecakapan hidup. Dia bisa bertahan dalam lingkungan apa adanya. Saya tahu kawan-kawan merokok, silahkan merokok. Tapi saya tidak merokok dan saya tetap berteman dengan kawan-kawan. Tetapi kemudian jangan ganggu prinsip saya. Kalau kawan-kawan mau beraktivitas dan kemudian bersahabat dengan saya. Artinya apa? Dia punya prinsip-prinsip yang kemudian dia pegang dan dia bisa bertahan dari godaan ataupun nanti ajakan dari teman-temannya. Sehingga masa depannya jauh lebih baik. Inilah hal-hal yang kemudian bagi kita semua untuk menjadi perhatian, sehingga kita ingin dengan kewaspadaan kita terhadap generasi penerus bangsa, inilah kemudian muncul generasi-generasi emas ke depannya yang kemudian menjadi suatu hal yang sangat baik bagi kita semua, penerus bangsa, dan itulah remaja-remaja hari ini yang sehat, yang kemudian harus kita pertahankan tetap sehat dan baik di kemudian hari. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kalau ada waktu kita persilahkan. Kita kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paparan yang sangat menarik sekali tentang materi remaja ini ya. Ternyata ada beberapa banyak yang harus kita waspadai untuk pergaulan bebas khususnya di usia remaja. Salah satunya mungkin karena penyebabnya saat ini yang kita bahas adalah seks bebas dan penggunaan narkotika serta salah pergaulan sehingga kita bisa terjun ke LGBT ya. Dan khusus untuk Kota Batam, ternyata Pak Alfiri sudah melakukan survei, ternyata LSL di Kota Batam sudah hampir 50% yang ada di Kota Batam ini. Nah, baik, karena keterbatasan waktu, ya kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Silahkan admin untuk men-share beberapa pertanyaan dan mungkin banyak pertanyaan yang muncul untuk yang harus diberikan kepada Alfitri, tapi kita memilih 3 pertanyaan saja karena masih ada 2 pemateri lagi yang akan kita presentasi. Oke, silakan admin untuk menampilkan beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama dari Puja Rahmati Fani kepada Pak Alfitri. Di era teknologi ini, cara memberikan pelayanan terbaik mengenai pergaulan bebas itu seperti apa ya Pak? Dan dalam penyampaiannya, bagaimana agar tidak merasa menyindir pihak yang terkena HIV, yang lesbian atau gay? Terima kasih. Silakan bantu dijawab Bapak. 1 pertanyaan dulu. Ya, terima kasih Bu Suci. Jadi karena memang hari ini terutama karena memang semua berbicara IT dan segala macam,
Kalau kita mau menyampaikannya akan lebih baik, kita akan melihat siapa sih sebenarnya yang akan kita tuju. Dan kita tahu persis sebenarnya hari ini hampir banyak remaja itu juga akses ke teknologi. Jadi artinya manfaatkan itu. Nah, kemudian bagaimana Pak memberikan media yang dalam tanda petik kemudian tidak mengganggu kelompok-kelompok LGBT dan lain sebagainya. Jadi ada dua hal yang ingin kita sampaikan. Dalam penyampaian, terutama dalam promosi-promosi tertentu, tentu kita akan lihat audiennya. Saya mungkin menyampaikan hari ini, saya lihat audiennya. Berbeda ketika cerita saya ini adalah cerita di kawan-kawan yang kemudian komunitasnya LGBT, khusus LGBT. Nah, tapi hari ini tentu inilah yang kemudian nanti Tiffany dan siapapun nanti lihatlah siapa audiennya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah di preventif. Di preventif kalau saya pikir semua harus jujur. Kita harus jujur. Saya sampaikan ke kawan-kawan yang kemudian dia terinfeksi HIV. Mereka kok menyadari, Pak, saya dulu karena pernah berperilaku menyimpang, Pak. Kemudian saya terinfeksi hari ini. Dan kalau ada orang menyatakan hari ini karena perbuatan saya dulu, ya apa boleh buat, memang seperti itu. Jadi artinya di preventif silahkan sampaikan dengan bahasa. Cuman ketika media kita adalah media yang lebih besar, gunakan bahasa-bahasa yang dalam masih kategori umum. Tetapi kalau kemudian lebih sempit, lebih khusus, kemudian tentu lebih detail. Seperti hari ini saya gunakan bahasa-bahasa yang dalam tanda petik itu bahasa yang lebih umum, tidak detail sekali karena memang audiennya adalah audien yang lebih umum. Jadi itu hal-hal yang memang bisa dilakukan dan silahkan harus dilakukan itu, media-media itu dimanfaatkan sehingga nanti ada peran kita, mahasiswa, remaja, ataupun tenaga kesehatan untuk melakukan penyuluhan dalam rangka mencegah nanti risiko-risiko munculnya infeksi HIV, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Itu Bu Suci, kita kembalikan. Oke, mungkin itu jawaban untuk Puja Rahmat Tiffany ya. Mungkin ada audiens yang memiliki pertanyaan yang sama, semoga bisa terjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Carolina Sipahutar. Nah, selamat siang Pak. Maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Caroline dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 3. Izinkan saya bertanya, jika memang sudah banyak LGBT di negara kita ini, apakah LGBT mempunyai hak hidup di negara kita dan apakah pemerintah dari negara kita sendiri apakah wajib melindungi LGBT sebagai warga? Terima kasih, Pak. Ini berat ini pertanyaannya karena terkait dengan hukum, hak asasi manusia dan segala macam. Sampai hari ini di Indonesia LGBT belum diakui. Karena kalau dia sudah diakui seperti di Thailand, itu bisa jadi dalam jenis kelamin sudah ada nanti aktualisasi dirinya. Namun satu hal, kita tentunya mengedepankan bagaimana memang pola-pola pendekatan yang bersahabat. Jadi tidak juga serta-merta ketika memang ada LGBT kemudian digerebek, kemudian dilakukan di stigma dan diskriminasi dan kemudian dipidanakan dan segala macam. Karena memang ada hal-hal yang kemudian yang perlu kita pola pendekatan yang harus disampaikan. Tetapi secara prinsip hari ini kita memang tidak menginginkan adanya LGBT itu. Sehingga memang peran kita semualah untuk saya cukup apa ya? Karena ketika ada orang bertanya, Pak, sebenarnya kita ini pro LGBT atau tidak? Saya menyatakan kita tidak pro LGBT. Kalau saya bisa jawab kenapa? Dari hasil penelitian kita di Sumatera Barat, dari 147 responden kita tanyakan terkait dengan LGBT, kenapa dia jatuh ke LGBT dan lain sebagainya, ada beberapa pertanyaan yang menarik yang kemudian jadi catatan bagi saya selama ini. Satu hal, dia jawab begini, pertanyaannya begini, apakah saudara merasa bahagia dan nyaman menjadi LGBT? Mereka jawab, apapun yang saya rasakan hari ini menjadi LGBT, itu hanyalah kesenangan sesaat dan tidak membuat saya bahagia. Karena bukan kebahagiaan itulah yang sebenarnya saya inginkan. Justru saya bertanya kenapa saya bisa jatuh ke lingkungan seperti itu. Berarti satu, tidak ada kebahagiaan. Yang kedua, ada pertanyaan yang menarik pada waktu itu. Apakah dia berkeinginan menjadi LGBT selamanya? Dia jawab, apapun kondisi kami hari ini, dan kejelekan apapun yang saya lakukan hari ini, walaupun itu berdampak kepada kesenangannya, tetapi dia berkeinginan sebelum dia meninggal pun, dia berkeinginan kembali ke harkat dan martabatnya sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi artinya apa sebenarnya?
orang-orang yang jatuh ke dalam kelompok-kelompok ini, kemudian mereka sebenarnya tidak menginginkan ini terjadi, dan kemudian tidak juga sebenarnya ingin bertahan dalam kondisi ini. Cuma masalahnya adalah, inilah peran kita. Bagaimana kita merangkul mereka kembali ke jalan yang benar, bagaimana terapi-terapi psikologis kemudian bisa memperbaiki mereka, dan ini yang perlu dipreventif, kuatkan. Jangan sampai mereka jatuh ke tahap-tahap ini. Karena apa? Kita sadari mereka juga tidak akan bahagia dengan kondisi ini. Jadi itu, sehingga menjawab apa yang ditanyakan tadi adalah bahwasannya ini hal-hal yang kemudian kita sadari bersama, berikan edukasi kepada semua orang, bahwasannya perilaku ini bisa berdampak jangka panjang, baik psikologisnya, baik fisiknya, maupun nanti hal-hal yang terkait dengan infeksi menular seksual dan lain sebagainya. Ya, Bu Suci. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Next kita untuk satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi dari Evelyn Elianora. Nah, bagaimana Pak cara kita membedakan orang yang biseksual itu Pak? Dan apakah LSL itu tidak ada sedikit pun tertarik pada lawan jenisnya? Serta sebagai mahasiswa, apa upaya yang harus kita lakukan untuk menghadapi LSL, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suci. Ini isu trennya ke LSL ini. Tidak apa-apa, karena memang trennya itu juga seperti itu. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana membedakan orang yang biseksual itu, Pak. Tidak bisa. Karena kadang-kadang yang biseksual itu baru kadang-kadang terjawab ketika dia punya pacar laki-laki, punya pacar juga laki-laki, punya pacar juga perempuan. Itu yang biseksual, kedua-duanya. Bahkan ketika dia berkeluarga, dia sudah punya istri, bahkan punya selingkuhan laki-laki. Itu biseksual. Nah, tapi satu lagi kemudian ketika apakah LSL itu tidak ada sedikit pun tertarik pada lawan jenisnya, itu banyak faktor. Ya, ada yang tertarik, ada yang enggak. Tetapi harkatnya sebenarnya mereka semua punya kecenderungan untuk bisa kembali ke ranah sesuai dengan seksualitasnya. Dan itulah yang kemudian harus kita tanamkan. Kemudian dia harus menyatakan. Dan apa upaya kita terkait dengan LSL? Satu saja, kita harus memperlakukannya memang seperti harkat dan martabatnya sebagaimana jenis kelaminnya. Ini mohon maaf kadang-kadang terutama perempuan ketika ketemu dengan kawan-kawannya yang laki-laki dalam tanda petik, kemudian bahasanya dia agak kemayu, kemudian memperlakukannya dia seperti perempuan, itu yang salah. Sehingga ketika dia mengajak berteman, berdiskusi, kemudian memperlakukannya tidak merasa lagi, kemudian mungkin buka auratnya, kemudian dianggap dia sebagai perempuan, itu adalah perlakuan-perlakuan yang salah. Dalam porsi-porsi itulah mestinya kemudian kita menyampaikan dan mengajak dan mengedukasi terus-menerus, kamu adalah laki-laki, tunjukkan bahwasanya kamu laki-laki. Jadi artinya apa? Semua kita harus mengembalikan mereka ke harkat dan martabat jenis kelaminnya. Karena itulah upaya yang bisa kita lakukan. Sehingga pola asuh dan lingkungan yang mendukung dia ke arah sana, itulah yang kemudian membuat dia jadi lebih mandiri dan merasa nyaman, semua orang menginginkan kita dalam posisi yang seperti itu. Itu Bu Suci. Oke, itulah jawaban dari beberapa pertanyaan yang muncul di room chat. Sebenarnya masih banyak sih Pak pertanyaan, cuman karena keterbatasan waktu kita, jadi kita akan terbatas untuk beberapa pertanyaan saja. Ya, mungkin dari beberapa banyak yang sudah Bapak sampaikan, dulunya saya juga melakukan riset untuk LGBT ini, khususnya untuk gay. Nah, dulunya yang menjadi riwayat perilaku itu hanyalah, atau faktor pencetusnya hanya pernah disakiti oleh lawan jenisnya, atau pola asuh keluarga yang memang ada kesalahan. Tapi sekarang 2016 itu saya teliti, dan 2018 ternyata ada peningkatan lagi, coba-coba. Nah, ternyata ada nih mahasiswa remaja untuk LGBT itu coba-coba untuk melakukan hal tersebut ya. Saya harap itu tidak kita lakukan, dan khususnya untuk yang hadir di room chat di room webinar ini, setelah disampaikan materi tidak lagi bisa terpengaruh
dengan pergaulan-pergaulan bebas ya. Ya, baik, sebelum menutup untuk penyampaian dari Pak Alfitri, saya menyampaikan sedikit quote yang sudah disampaikan di awal. Siapa yang melewati masa remajanya dengan baik, maka dewasanya akan baik. Nah, siapa yang melewati masa remajanya yang tidak baik, maka dewasanya kemungkinan tidak akan baik. Ya, mungkin itu saja Bapak Alfitri yang dari kita di keperawatan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan dengan tema atau materi yang lebih menarik lagi. Ya. Oke, terima kasih Pak Alfitri. Oke. Ya, terima kasih Bu Siti dan kawan-kawan semua.